Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dono selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bab analisis dan desain sistem dari pembayaran hutang dagang. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Rizka Firianto, kemudian Aglista Aulia, kemudian Anissa Lutfi Imani, kemudian Dinar Pradina, kemudian Erlinda Sheila, dan yang terakhir ada Rohim Yausofa. Di sini kami akan membahas 7 topik pembahasan. Yang pertama, prosedur pembayaran hutang dagang. Yang kedua, fungsi atau bagian yang terkait dengan pembayaran hutang dagang. Yang ketiga, formulir yang digunakan dalam pembayaran hutang dagang. Dan kemudian ada metode pencatatan utang. Yang keempat, ada catatan akuntansi yang digunakan dalam pembayaran hutang dagang. Kemudian ada laporan-laporan yang diperlukan, dan yang terakhir yaitu prinsip pengendalian internal dalam pembayaran hutang dagang. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Diska. Yang pertama, di sini terdapat prosedur pembayaran utang dagang. Prosedur pembayaran utang dagang ini berkaitan dengan sistem pembelian kredit dan sistem pengeluaran kas perusahaan, karena timbulnya utang berawal dari transaksi pembelian kredit oleh perusahaan dan pembayaran utang itu sendiri menimbulkan pengeluaran kas perusahaan. Prosedur pembayaran utang dagang ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara membayar kewajiban di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau aset, atau dengan pemberian jasa yang disebabkan oleh transaksi di masa lalu. Selanjutnya, terdapat 4 aktivitas dasar siklus pengeluaran. Yang pertama adalah pemesanan barang dan jasa, ordering materials, supplies, and service, yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu identifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli perusahaan, harus juga menjaga ketersediaan barang yang memadai sehingga proses produksi data berjalan lancar. Bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari yang diharapkan atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman pesanan oleh pemasok. Yang kedua, terdapat aspek yang harus diperhatikan dalam memilih pemasok seperti harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman pesanan. Aktivitas yang kedua adalah penerimaan barang dan jasa atau receiving material, supplies, and service. Ketika barang datang, bagian penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera pada slip pembungkus dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan. Bagian penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang diterima. Sebelum dipindahkan ke gudang, barang diperiksa untuk memastikan tidak adanya barang yang cacat. Aktivitas yang ketiga adalah penyetujuan faktur dari pemasok atau approving suppliers invoice. Bagian akuntansi menerima faktur dari pemasok sebagai pembayaran atas barang yang dipesan perusahaan. Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur dengan laporan penerimaan dan pemesanan barang. Kombinasi faktur dan dokumen pendukung ini menghasilkan voucher package. Lalu aktivitas yang terakhir adalah pembayaran cash disbursement, atau bagian keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pada pemasok. Pembayaran baru akan diproses ketika bagian akuntansi telah mengirimkan voucher package kepada bagian keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Diska. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem pembayaran hutang dagang. Yang pertama yaitu ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan kemudian mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga yaitu ada fungsi penerimaan.
Fungsi penerimaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini yang terkait dalam siklus pengeluaran adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Fungsi yang kelima yaitu ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang terkait dalam siklus pengeluaran adalah fungsi keuangan umum dan kasir. Fungsi keuangan umum bertanggung jawab untuk memeriksa rekening perusahaan untuk mengetahui jumlah dana tersedia dan membuat bukti kas keluar. Sedangkan kasir bertanggung jawab untuk membayar utang dagang kepada pemasok dengan cek, bilet giro, atau form transfer. Bagian yang terakhir atau yang keenam yaitu ada fungsi pemeriksaan internal. Fungsi ini bertanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan secara periodik atau melakukan perhitungan kas dan mencocokkan dengan hasil perhitungan dari saldo kas menurut catatan akuntansi atau buku besar serta membuat rekonsiliasi bank. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanisa. Baik, next, Diska. Baik, selanjutnya terdapat formulir atau dokumen yang digunakan dalam pembayaran utang dagang. Yang pertama adalah surat permintaan pembelian yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tercatat dalam dokumen tersebut. Yang kedua, terdapat surat permintaan penawaran harga untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga, terdapat surat order pembelian. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan. Tembusan yang pertama adalah surat permintaan pembelian, yang kedua adalah tembusan pengakuan oleh pemasok, yang ketiga adalah tembusan bagi unit permintaan barang, yang keempat adalah arsip tanggal penerimaan, yang kelima adalah arsip pemasok, yang keenam adalah tembusan fungsi penerimaan, dan yang terakhir adalah tembusan fungsi akuntansi. Formulir dan dokumen untuk pembayaran utang dagang sendiri yang keempat adalah laporan penerimaan barang yang dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Lalu dokumen yang kelima adalah surat perubahan order pembelian yang dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian. Dokumen yang keenam adalah bukti kas keluar yang dibuat oleh fungsi keuangan untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayaran. Lalu dokumen yang ketujuh adalah cek. Dokumen ini digunakan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain sesuai yang tercantum dalam cek tersebut menggunakan pihak ketiga atau pihak bank. Lalu yang terakhir ada permintaan cek yang digunakan untuk membuat bukti kas keluar. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan meminta untuk dibuatkan bukti kas keluar sesuai dengan dana yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Diska. Baik, kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembayaran utang dagang. Yang pertama itu ada registrasi bukti kas keluar. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable prosedur. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Kemudian selanjutnya ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian.
Kemudian yang ketiga yaitu ada kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Kemudian selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian yang terakhir yaitu ada jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Jurnal pengeluaran kas ini adalah pencatatan yang dilakukan apabila terjadi transaksi pengeluaran kas. Pada account payable system jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran tunai, sedangkan untuk transaksi utang atas pembelian maka digunakan jurnal pembelian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, next. Oke, metode pencatatan utang sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah account payable procedures, yang kedua adalah vouchers payable procedures, yang juga dibagi menjadi dua, yaitu one-time voucher procedures dan build-up voucher procedures. Untuk account payable procedure sendiri merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan voucher atau bukti kas keluar, tetapi berdasarkan transaksi pembelian, yaitu faktur dari pemasok yang dicatat ke dalam jurnal pembelian. Lalu yang kedua ada voucher payable procedures, yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah one-time voucher procedures. One-time voucher procedures ini dibagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama dasar tunai atau cash basis, yang merupakan faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok yang disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya, lalu membuat bukti kas keluar. Yang kedua adalah berdasarkan dasar waktu atau accrual basis, yaitu faktur yang diterima oleh bagian akuntansi dari pemasok, tetapi langsung dibuatkan bukti kas keluar. Nah, yang kedua adalah build-up voucher procedures, yang merupakan satu set voucher yang dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Diska. Baik, selanjutnya yaitu ada laporan yang diperlukan dalam sistem pembayaran utang dagang. Yang pertama yaitu ada laporan aktivitas utang dagang. Laporan ini atau laporan aktivitas utang dagang ini berisi tentang daftar aktivitas utang dagang yang masih menjadi tanggungan perusahaan. Yang kemudian yang nomor 2 yaitu ada laporan umur utang dagang, yaitu laporan umur utang dagang ini berisi estimasi waktu jatuh tempo utang dagang perusahaan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada laporan utang dagang bermasalah. Jadi laporan utang dagang bermasalah ini berisi daftar utang dagang perusahaan yang bermasalah diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. Di laporan ini terdapat kronologi yang mengakibatkan utang bermasalah. Untuk formulir laporan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, next. Prinsip pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal pembayaran utang sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir adalah praktik yang sehat. Untuk organisasi sendiri, yang pertama ada fungsi pembelian yang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua ada fungsi penyimpanan kas yang harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Lalu selanjutnya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada pencatatan ke dalam jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Untuk poin yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Yang pertama adalah catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. Yang kedua, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dan yang terakhir, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian keuangan setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Presentasi ini saya kembalikan lagi kepada Ahmad Diska. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.